Gerald Vandenberg resmi memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan jelang ajang bergengsi ASEAN Cup Under 23 2025. Ya memang kan kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Ternyata sekarang ya ini bukan mengundang, ini dipastikan harus datang. Ya, jadi pas kocokannya ya lawan Malaysia. Nungguin timnas senior 4 bulan lagi masih lama. Indonesia sebagai tuan rumah akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi buat yang kemarin kalah war nggak sempet nonton ke GBK, ini saatnya kita nonton ke GBK untuk nonton timnas U23. Semoga aja Garuda Callingnya meriah, bikin semangat lagi kita nonton timnas U23. Dan gue juga gak sabar sih pengen lihat timnas di bawah racikan Coach Gerald Vandenberg. Memang betul-betul kita jumpa dengan tuan rumah ya, Malaysia Indonesia. Ini akan jadi perlawanan yang menarik. Target aku ya untuk skuad Malaysia dalam Mandiri Cup Under 33 ni, kita pun dengan coach barunya, dengan skuad yang barunya, harap boleh bagi saingan lah. Bagi aku Indonesia memang tim yang hebat jugalah untuk Under 33. Memang lagi-lagi lawan dekat rumah mereka, aku rasa mungkin Indonesia akan bagi saingan yang betul-betul hebat lah untuk skuad Malaysia ni. Jelang bergulirnya Piala AFF U23 2025, atmosfer persaingan di grup A mulai memanas. Timnas Malaysia dipastikan satu grup dengan tuan rumah Indonesia, serta 2 tim lainnya yang akan bersaing memperebutkan tiket ke fase gugur. Pertandingan 2 rival klasik, Indonesia versus Malaysia, diprediksi akan menjadi laga panas yang syarat gengsi. Pelatih Malaysia U23 mengakui bahwa menghadapi Indonesia di kandangnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno, akan menjadi tantangan berat bagi timnya. Ia menyebut dukungan penuh dari puluhan ribu supporter merah putih menjadi keunggulan tersendiri bagi skuad Garuda Muda. Tidak bisa dipungkiri, bermain di GBK adalah tekanan tersendiri. Indonesia selalu tampil agresif di hadapan pendukungnya. Kami harus mempersiapkan mental dan strategi dengan sangat matang, ujarnya. Apalagi, Indonesia kini dinahodai oleh pelatih baru asal Belanda, Gerald Vandenberg, yang dikenal memiliki filosofi sepak bola menyerang dan disiplin. Kehadirannya disebut-sebut membawa warna baru bagi tim U23 Indonesia dengan pendekatan taktik modern yang diyakini mampu mengatasi kekuatan Malaysia. Indonesia dengan pelatih barunya jelas berbeda. Vandenberg punya pengalaman dan pengaruh besar. Kami harus siap dengan segala kemungkinan di lapangan, tambahnya. Duel antar musuh bebuyutan Indonesia versus Malaysia tersebut diprediksi akan berlangsung alot. Tim Malaysia tengah mempersiapkan diri dengan sangat serius menghadapi timnas Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. Timnas Indonesia merupakan lawan terberat Malaysia di grup A sekaligus tuan rumah turnamen Asia Tenggara edisi kelima itu. 2 lawan lain Malaysia di grup itu adalah Filipina dan Brunei. Filipina akan menjadi ujian pertama timnas Malaysia pada 15 Juli, lalu Brunei 18 Juli, dan terakhir Indonesia 21 Juli 2025. Semua pertandingan yang melibatkan Indonesia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sedangkan pertandingan lain dari grup B dan C digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Grup B dihuni juara bertahan 2 kali beruntun Vietnam, Kamboja, dan Laos, sementara grup C diisi Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Hanya juara grup yang berhak lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025, ditambah 1 tim peringkat kedua terbaik. Pelatih timnas Malaysia Nafuzi Zain sadar, sangat tak mudah bagi skuadnya menjuarai grup di kandang Indonesia. Untuk itu, dia mengambil pendekatan berani dalam mengevaluasi pemain. Nafuzi telah menggelar serangkaian pertandingan tanding internal yang disebut Elite Games. Inisiatif tersebut, yang berlangsung pada 22 hingga 25 Juni 2025, bertujuan untuk menyediakan tempat pengujian bagi 26 pemain sepak bola muda paling menjanjikan di negeri jiran itu. Ini adalah fase kritis bagi Nafuzi,
yang memiliki waktu kurang dari sebulan untuk membentuk skuad yang mampu mengarungi sulitnya grup A, terutama mengalahkan timnas Indonesia asuhan Gerald van den Berg. Kami memiliki banyak pemain muda yang mewakili masa depan sepak bola Malaysia, ucap Nafouzi. Fase Elite Games ini memungkinkan kami untuk memantau para pemain dengan cermat sebelum kamp terpusat kami dimulai pada 1 Juli, imbuhnya. Nafouzi, yang dikenal karena perhatiannya yang tajam terhadap pengembangan pemain muda sejak masa-masanya di Terengganu dan Kedah, menaruh kepercayaan pada pemain lokal, karena ASEAN Cup U23 ini akan menampilkan skuad yang sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Waktu yang tersedia untuk mengevaluasi dan mempersiapkan diri sangat singkat. Tetapi platform ini memberi kami kejelasan tentang kemampuan teknis, kekuatan mental, dan cara mereka merespons dalam situasi kompetitif, tambah Nafouzi. Melengkapi kumpulan bakat tersebut adalah pemain seperti bek tengah Ubaidullah Syamsul dan penyerang Hakimi Azim Rosli, yang telah berlatih dengan skuad senior. Menurut Nafouzi Zain, tugas tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga dan gambaran tentang standar yang dibutuhkan di level tertinggi. Dia mengikuti arahan pelatih timnas senior Malaysia, Peter Klamowski, untuk diterapkan pasukannya di Jakarta. Klamowski dan skuadnya sedang diewelukan di negeri jiran setelah kemenangan besar 4-0 atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni lalu. Itu merupakan kemenangan historis bagi timnas Malaysia karena tak pernah menang atas Vietnam selama 11 tahun. Kami bekerja sama erat dengan pelatih Peter Klamowski. Gaya bermain yang kami adopsi mencerminkan gaya bermain tim nasional. Itu penting untuk keberlanjutan dan pengembangan jangka panjang, ungkap Nafouzi Zain. Timnas U23 Malaysia belum pernah juara ASEAN Cup U23. Prestasi terbaiknya di ajang itu adalah peringkat keempat tahun 2005 dan 2023. Timnas U23 Indonesia juara 1 kali pada 2019 di era pelatih Indra Syafri dan runner-up 2023.